Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hadirin dan jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Bukit Cimanggu City sekitarnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari, malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sebulan lalu yang kita bersua. Karena acara kajian Sirat Nabawiyah ini kita laksanakan sebulan sekali setiap pekan pertama di bulan miladi, ya. Hari ini masuk dianggap masuk pekan pertama, ya. Walaupun baru tanggal 31, besok tanggal 1 kalau nggak salah, ya. Jadi dianggap sudah masuk pekan pertama di bulan November, ya. Dan bertepatan juga dengan momentum Rabiul Awal yang oleh para ulama sejarawan dianggap dan disepakati sebagai bulan, ya, Syahrul Maulid, ya, bulan di mana di saat baginda Rasul SAW dilahirkan, walaupun, ya, tanggalnya sudah lewat dari umumnya, ya. Kalau kita lihat kalender itu di tanggal 12 Rabiul Awal itu jatuh pada hari Kamis, ya. Jumat tanggal 13, Sabtu 14, ini sudah masuk tanggal 15 Rabiul Awal, ya. Dan karena memang zikrah maulid ini memang tidak ada hadisnya dan tidak ada juga teladan dari para sahabat serta para ulama salaf di kalangan tabi'in, ya. Ini merupakan amaliyah muamalah, bukan ubudiyah mahdhah, di mana kita lihat keperluannya, gitu, ya. Kalau perlu kita laksanakan, kalau tidak maka tidak, ya. Saya lebih cenderung di antara perdebatan peringatan Maulid itu bid'ah atau tidak, saya melihat kepentingannya, ya. Toh ketika dulu dilaksanakan acara seperti ini juga melihat urgensinya, di mana Salahuddin Al-Ayyubi yang menghidupkan kembali tradisi yang sempat dihidupkan oleh Bani Fatimiyah Syiah waktu itu, pun untuk memanfaatkan momentum kelahiran Nabi dalam rangka yang menghidupkan kembali tradisi-tradisi dan sunnah-sunnah Rasul SAW serta semangat melawan pasukan salib pada waktu itu, ya. Jadi kita juga tidak mengkeramatkan tanggal, jadi nggak mesti di tanggal 12, ya. Hari ini adalah pekan Maulidun Nabi. Saya dikontak oleh Pak Imam, Ustadz disarankan, ya, bahasan tentang Maulidun Nabi, katanya, gitu kan. Saya bilang selama ini kita sudah bahas tentang Sirat Nabawiyah dari awal sampai pertemuan yang ke-18, ya, terakhir. Tapi dari diskusi yang berlangsung, ya, akhirnya fokus pada pembahasan pentingnya meneladani akhlak Rasul SAW.
Nah, karena itu pada malam hari ini jamaah kita coba insert ya, tema khusus ya. Kalau pada pertemuan lalu kita bahas beberapa peristiwa penting setelah perang Badar, mestinya malam ini kita bahas Ghazwah Uhud ya, perang Uhud, tapi memanfaatkan momentum pekan Maulid ya, maka kita insert tema tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Barangkali ustadz yang lain sudah bahas tema-tema yang lainnya, tapi saya akan fokus pada tema ini jamaah, akhlak dan kepemimpinan Rasulullah, fokus pada pembahasan sifat jujur dan amanah. Sifat jujur dan amanah ya. Mengapa demikian? Karena sifat ini yang menjadi modal ya, baginda Rasul SAW dalam berdakwah pada awal-awalnya. Beliau dijuluki dengan Al-Amin ya, orang yang jujur dan terpercaya. Selain itu juga sifat jujur ya, dan amanah ini ternyata juga merupakan sifat ya, para nabi utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Paling tidak ada dua nabi yang sempat saya searching ya, yang disebut dan dijuluki juga dengan amin ya. Misalnya surat Yusuf atau Nabi Yusuf itu dijuluki juga dengan amin ya. Dalam surat Yusuf ayat 54 ya, surat Yusuf ayat 54 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin ya. Demikian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ya. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf ayat 54 seperti yang ada di slide. Wa qala al-malik, raja Mesir waktu itu berkata, "Utuni bihi, datangkanlah Yusuf itu kepadaku. Astakhlishu li nafsi ya, agar aku bisa menyelesaikannya untuk diriku ya. Falamma kallamahu, ketika raja ini berbicara kepada Yusuf yang tadi yang dipenjara gitu kan, qala, raja ini berkata, innakal yauma, wahai Yusuf, sungguhnya engkau hari ini ladaina makinun amin. Ini julukan Nabi Yusuf. Jadi raja itu menjuluki Yusuf ini dengan kalimat makinun amin. Kalimat makin itu bisa dimaknai lahu makanah, punya posisi yang bagus ya, punya tempat yang terpuji ya, dan amin ya, serta terpercaya. Ya, jadi gelar Nabi Yusuf itu ya, makinun amin. Dan Nabi Yusuf sendiri dalam ayat berikutnya, ayat ke-55 mengatakan, qala ja'alni ala khazainil ardi ya, jadikanlah aku ala khazainil ardi, yang belakangan diterjemahkan dengan sebagai bendaharawan begitu kira-kira. Kalau saya lebih nyaman ya menerjemahkannya secara bebas itu dengan kalimat jabatan Nabi Yusuf itu kira-kira Menteri Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat. Begitu kira-kira ya. Dia yang mengendalikan keuangan negara Mesir pada waktu itu ya. Inni hafizun alim. Sesungguhnya aku hafiz, orang yang bisa menjaga, lagi alim, lagi profesional. Ya, jadi syarat pemimpin itu kalau kita lihat Nabi Yusuf ini 4. Makinun, dia punya makanah, punya posisi ya. Amin, jujur ya. Amanah, hafiz, bisa menjaga gitu kan, lagi alim ya, profesional ya. Nah ini sifat Yusuf, Nabi Yusuf. Nabi Musa juga dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Amin, gelar Al-Amin juga. Nah, jadi sebelum Nabi Muhammad dijuluki dengan Al-Amin, jemaah, Nabi Yusuf juga dijuluki oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 26. Ini kisah tentang Yusuf ketika melarikan diri dari Mesir ya, ke negeri Madian dan bertemu dengan 2 orang wanita yang segera membawanya ke ayahnya
setelah tinggal sekian lama bersama dengan Syekhun Kabir, ya, seorang yang sudah tua, yang sebagian ulama menafsirkan dengan Nabi Syuaib, ya, walaupun sebagian ulama mengingkari, ya, karena timing Nabi Musa dan Nabi Syuaib itu berbeda. Al-Quran cuma mengatakan Syekhun Kabir. Nah, salah seorang dari salah seorang dari putri, ya, orang yang menampung Yusuf dari pelarian itu mengatakan, qalat ihdahuma, salah seorang di antara putri itu, salah seorang di antara dua putri itu berkata, ya abati, wahai ayahku, istajirhu, angkatlah dia sebagai karyawan, pekerjakanlah dia. Mengapa? Inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-aminu. Jadi wanita ini menjuluki Yusuf itu dengan kalimat al-qawi, kuat, al-amin, lagi terpercaya. Jadi ini juga syarat, ya, kalau kita memilih pemimpin, salah satu yang kita pertimbangkan adalah al-qawi, kuat, ya, punya baik kekuatan fisik, kekuatan mental, ya. Kita bangga kalau punya pemimpin. Saya tidak nyebut presiden, ya, nanti bisa kena undang-undang IT, ya. Jadi pimpinan, ya, yang kuat secara prinsip gitu kan, tidak gampang didikti, tidak gampang diatur, punya prinsip yang kuat, qawi, fisiknya kuat, ya, lagi al-amin, ya, serta terpercaya. Jangan sampai sebaliknya, sudahlah lemah, ya, tidak dapat dipercaya pula. Wah, ini kebalikan banget gitu, ya. Jadi dalam surat Ad-Dukhan, ya, juga Allah SWT mensifati Yusuf ini dengan al-amin juga, ya. Walaqad fatanna qablahum fir'auna wa ja'ahum rasulun karim. Kemudian an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin. Dalam surat Dukhan ayat 17 18 paling bawah, ya. An addu ilayya, kemudian ada kalimat inni lakum rasulun amin. Sungguhnya saya, kata Musa, lakum, bagi kalian itu, rasulun, utusan yang amanah. Jadi sifat amanah ini, sifat jujur ini, jazakumullah, menjadi sifat yang sangat penting dan menjadi predikat pertama untuk Rasulullah jauh sebelum diangkat menjadi nabi. Jadi Muhammad SAW itu dikenal dengan al-amin sebelum dia jadi nabi. Karena itu ketika dia diangkat menjadi nabi, diangkat oleh Allah SWT menjadi nabi, dan ada beberapa tokoh yang menentang dakwah beliau, lalu kemudian melakukan semacam riset survei FGD, ya, untuk menentukan dan membuat julukan buruk untuk Rasulullah, itu mereka pusing, ya. Jadi dalam rangka menghalangi, merintangi dakwah Nabi, mereka berusaha untuk mencari julukan yang buruk untuk Nabi Muhammad. Apa? Mereka mengusulkan, naquluhu kadzab, kita juluki aja Muhammad itu pendusta, ya. Kata yang lainnya, gimana mungkin kita juluki Muhammad itu pendusta? Selama ini kita juluki dia al-amin. Oh, kok tiba-tiba kadzab? Enggak mungkin. Bingung mereka, ya. Naquluhu sahir, kita juluki penyihir. Kata yang lainnya, na'rifu sihr, kita tahu sihir itu gimana. Dan wa ma huwa bisahir, Muhammad itu bukan penyihir, dia enggak pernah main sihir. Jadi mereka pusing gitu, ya. Akhirnya dijuluki Nabi itu sebagai, ya, penyihir yang bisa menyihir dengan kata-kata. Ini namanya maksain. Maksain gitu, ya. Sama seperti hari ini umat Islam dicari itu, Pak, julukan apa yang pas untuk umat Islam itu. Akhirnya ketemu, apa itu? Teroris. Itu bukan ujuk-ujuk itu, ya, melalui penelitian panjang, ya, melalui diskusi lama, ya, dan ketemulah kalimat, ya, teroris itu julukan yang pas untuk umat Islam, ya. Masalahnya umat Islam atau yang berbuat teror itu, ya, tidak hanya tertentu pada oknum umat Islam, semua melakukan. Maka dibikinlah drama-drama, dibikinlah peristiwa-peristiwa yang memojokkan seolah-olah kaum musliminlah pelakunya. Kita kembali ke tema kita. Jadi
akhlak ya mulia baginda Rasulullah SAW jauh sebelum Nabi menjadi Nabi itu adalah al-amin ya, jujur. Dan ini juga merupakan isyarat ilahiyah dari Al-Quran Al-Karim yang memerintahkan kepada kita agar meneladani Nabi ini dengan memiliki sifat jujur ini, walaupun ala anfusikum kata Allah ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang yang beriman, kunu qawwamina bil qist, jadilah kalian ya orang-orang yang menegakkan keadilan ya, kebenaran ya, syuhada'a lillahi walau anfusikum. Untuk menegakkan keadilan itu diperlukan kejujuran, walau ala anfusikum, walaupun terhadap diri sendiri, terhadap kedua orang tua atau terhadap kerabat. Jadi jujur itu jemaah tidak pandang bulu ya. Ada orang yang saya ingat salah satu pesan atau tausiah ya Ustadz guru kita Profesor Dr. Didin Hafiduddin dalam sebuah perkuliahan di program pasca sarjana, kata beliau, bagi seseorang ya kejujuran itu nilainya beda-beda. Ada kejujuran seseorang itu yang nilainya 5.000, 10.000, 1 juta, 10 juta. Apa maksudnya? Maksudnya begini katanya. Kalau ada yang jalan, kemudian ada uang 10.000, ada orang Pak 10.000 juga diambil sama dia. 10.000 juga. Artinya apa? Nilai kejujuran, prinsip kejujuran dalam dirinya itu ya 10.000 harganya. Ada yang agak mahalan dikit. Kalau nemu uang 10.000 enggak diambil. Tapi kalau 100.000 mulai mikir gitu ya, diambil. Artinya apa? Harga kejujuran dalam dirinya itu 100.000. Ada orang yang 100.000 enggak diambil, tapi giliran 1 juta diambil. Nah, jadi kita mestinya berapapun harganya yang ditawarkan kepada kita, tetap kita pegang kejujuran itu. Ini disebut dengan kejujuran yang paling mahal, yang tidak bisa dinilai, yang tidak bisa dibeli. Kejujuran ya, yang tidak bisa dibeli dengan apapun ya. Makanya kalau kita belajar sejarah hidup baginda Rasulullah SAW, bagaimana sifat jujur ini betul-betul penting. Bahkan seorang sahabat Nabi yang lainnya, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, pun disebut juga dengan amin, amin hazil ummah ya. Jujur bukan hanya dalam perkataan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya, mensinkronkan antara mimma taqulun, apa yang kita ucapkan ya, dengan apa-apa yang kita lakukan, itu harus sinkron. Jadi jujur itu bukan mengatakan bahwa ini teh kemudian kita katakan kopi, itu dusta, bukan hanya itu. Tapi yang maksud dengan jujur juga adalah melaksanakan apa yang sudah kita katakan, menepati apa yang telah kita janjikan. Ya. Jadi beda. Karenanya secara definisi gitu ya, ada perbedaan jazakumullah antara jujur ya dengan amanah. Jadi ada yang mengatakan jujur bima'nal amanah, itu sama dengan amanah ya. Tapi kalau dia digandeng bersamaan, jujur dengan amanah itu beda. Bedanya apa? Begini. Jujur itu adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan peristiwanya, sesuai dengan faktanya, bukan hoax. Itu jujur. Tapi kalau amanah lebih dari itu. Contoh, bendahara masjid kita siapa Pak Anton? Adalah si fulan misalnya. Nah, bendahara Masjid Al-Hidayah Bukit Cimanggu City, di antara tugasnya adalah mengamankan keuangan masjid ya, kerjasama dengan sekretaris, mencatat pemasukan, pengeluaran khususnya. Di akhir tahun ada rapat pengurus masjid. Kata Pak Ketuanya bertanya kepada bendahara, Pak Bendahara, berapa kas masjid kita sekarang? Disampaikan ya,
15 juta misalnya, sesuai dengan catatan. Nah, sampai titik ini ya, bendahara itu sudah jujur mengatakan apa adanya sesuai dengan catatan. Ini fakta ya. Enggak misalnya catatannya 15 juta kemudian dia katakan cuma 13 juta, itu bohong. Dia sudah jujur mengatakan 15 juta sesuai dengan catatan. Tapi ketika ketua DKM nanya, bisa dikeluarkan uangnya sekarang ya, kita mau benerin AC atau mau renovasi yang lainnya, kata dia nggak bisa Pak sekarang, kalau bulan depan bisa. Kenapa? Kepake. Nah ya, dia jujur Pak tapi tidak amanah. Itu bedanya ya. Dia sudah jujur mengatakan apa adanya tapi dia tidak amanah ya, dia sudah menyalahgunakan ya, uang tersebut. Dan para pendahulu kita dulu ya, betul-betul mereka memelihara ini. Umar bin Abdul Aziz ini kisahnya terkenal sekali ya, tentang amanah beliau sebagai seorang khalifah pada masanya ya. Kita ingat dialog ketika suatu saat salah seorang putranya Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, putra kandungnya, ketika akan masuk ke ruangannya, kata Umar bin Abdul Aziz, wahai putraku ya, engkau datang ke sini untuk keperluan apa? Untuk keperluan sendiri atau untuk keperluan negara? Kata anaknya, enggak, untuk keperluan pribadi. Kalau begitu silakan masuk. Begitu dia masuk, lampu ditiup, dimatiin. Matiin. Kenapa dimatiin? Ini punya negara. Sementara yang akan bicarakan ini masalah pribadi, enggak ada hubungan dengan negara. Jadi dia tidak ingin menyalahgunakan fasilitas negara ini. Amanah sampai titik itu. Nah, ini disebut dengan amanah ya. Nah, baik. Mengapa kita harus memperhatikan sifat amanah yang juga dalam literatur lain disebut dengan as-sidqu ya? Kata Rasulullah, karena kejujuran ini merupakan induk dari segala kebaikan. Ya. Jadi hampir semua kebaikan jamaah itu muaranya, induknya itu pada kejujuran. Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Ya, jadi hendaklah kalian berkata jujur, berbuat jujur. Mengapa? Karena kejujuran itu yahdi ilal birri, akan menggiring orang untuk melakukan kebaikan. Ilustrasinya begini. Dan sebaliknya ya. Jadi kalau orang jujur jamaah, maka insyaallah ya, ekornya, ujungnya itu insyaallah aman. Ya. Tapi sebaliknya kalau dia dusta, ekornya itu bisa dusta juga. Misal saya misalnya, ini contoh saja, saya telat misalnya datang ke pengajian ini dan betul-betul hampir telat tadi ya. Jadi mobil saya ya, yang tadi saya siap berangkat, begitu saya tater ya, nggak mau nyala, 2-3 kali akhirnya selesai. Pesan Grab kelamaan ya, untuk ada teman Ustadz Munir yang bisa ngedrop saya, ngantar, maka kostum saya kostum sepeda motor nih, biasanya pakai jubah saya ya, langsung menyesuaikan diri. Nah, suatu saat misalnya saya telat atau siapapun, ditanya lah Pak Ketua DKM, Ustadz telat? Iya. Kenapa? Macet di warung jamu. Padahal enggak. Ya. Ketika seseorang dusta sekali, jamaah, maka ekornya ketika ditanya lagi, oh macet di warung. Kenapa? Dia mesti bohong lagi tuh. Karena sudah bohong, maka ekornya bohong lagi. Mesti. Semakin banyak pertanyaannya, semakin banyak bohongnya. Karena awalnya udah bohong. Itu yang ada maksud dengan kata Rasul, wa iyyakum wal kadzib, ya, dan jauhilah, hindarilah al-kadzib, dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena dusta itu akan menggiring orang untuk melakukan perbuatan yang fujur, perbuatan yang buruk. Ya. Kita yakini ya, tidak mungkin seorang suami bisa, mohon maaf ya, berselingkuh kalau dia jujur. Tidak mungkin seorang pejabat bisa korupsi kalau dia jujur. Tidak mungkin ada pencuri ya, akan ngambil harta orang, barang orang kalau dia jujur. Nggak mungkin, nggak bisa. Jadi praktis semua keburukan itu, nakumullah, al-fawahish wal fujur ya, itu diawali dari ketidakjujuran. Dan ini yang harus kita
tumbuhkan dalam kehidupan kita hari ini. Saya baca berita hari ini ya, bukan baca, saya dapatkan di Instagram. Wallahu alam, nanti kita cek bareng. Belanda itu ya, dalam waktu hari-hari ini ya, negara Belanda ini pelajaran bagi kita ya, menutup sekitar 3.000 bangunan penjara ya. Jadi penjara di Belanda itu hari ini ada sekitar 3.000-an itu di-close, ditutup, dan mungkin akan dialihfungsikan untuk kegunaan yang lain. Mengapa? Ya, karena nggak ada narapidana, nggak ada lagi penjahat. Sampai saking nganggurnya itu penjara, jamaah, sampai mereka kontak negara Norwegia dan mereka membela-belain gitu kan, menerima ya para narapidana dari Norwegia itu ya untuk ditahan, direhabilitasi di penjara-penjara Belanda. Saya pikir ini tamparan bagi kita, negara yang mayoritas Muslim. Di Indonesia penjaranya overload, ya kan? Yang mestinya satu blok mungkin jatahnya 50 orang, ini sampai 75 orang, itu kan overload namanya. Sementara di negara kafir Belanda, mereka kekurangan penjahat, nggak ada narapidana, sehingga penjara mereka harus ditutup. 3.000 penjara di close, ditutup dan diubah untuk kegunaan yang lain. Nah ini di mana errornya gitu kan? Ini tamparan bagi kita yang mayoritas Muslim, alhamdulillah, di mana harus menjadi perhatian bagi kita bersama ya. Errornya itu di mana? Dan bukan hanya Belanda, saya kira di negara-negara lain juga demikian ya. Saya 2013 pernah diundang ke Melbourne, Australia. Kemudian sempat ketemu dengan Agim ya, yang juga ke sana. Kata dia apa? Ustadz, ini orang-orang Melbourne, kata orang-orang Australia ini, kata dia ya, cukup syahadat kemudian sholat masuk surga semua katanya. Syahadat, sholat masuk. Kenapa ya? Dia bilang iya ya, syahadat, sholat, sisanya sudah Islami ya, kejujurannya, kedisiplinannya ya. Saya ketinggalan kamera hampir 2 jam nggak hilang, padahal itu di tempat umum, dan ya, kisah-kisah yang lainnya. Nah ini ya, di Jepang saya kira yang pernah ke Tokyo juga sama, kita menemukan akhlak-akhlak Islami seperti ini, termasuk kejujuran ini luar biasa. Nah ini harus menjadi tamparan keras bagi kita, negara kita yang Muslim mayoritas, aktsaru sukan musliman fil alam. Jadi Indonesia adalah negara Muslim terbesar di seluruh dunia. Jadi seluruh dunia ini Muslim terbesarnya adalah negara Indonesia, aksar sukan ya, penduduk Muslim yang paling banyak. Nah, mestinya kita menggaungkan ya, ini ya. Kejujuran akan melahirkan ketenangan ya. Kejujuran akan melahirkan ketenangan, kita nyaman, enak ya, kalau tinggal dalam komunitas masyarakat yang jujur. Kita nggak khawatir kalau berangkat ke masjid bawa sepatu baru, sendal baru, nggak takut akan hilang. Kenapa? Karena jamaahnya jujur. Coba kalau nggak jujur, Pak, Allahu Akbar, deg-degan kita. Kenapa? Takut sendalnya hilang. Ini masalah. Ini harus jadi perhatian bagi kita ya. Bila perlu ya, pengurus DKM Al-Hidayah ini harus berjanji kepada jamaahnya, kalau ada yang kehilangan motor, ketua DKM, pengurus DKM bertanggung jawab untuk menggantinya. Gimana orang nggak nyaman gitu kan? Kalau ada sendalnya hilang ya, pengurus bersiap ya untuk menggantinya ya. Ada teman kita ya, Pak Kusnadi Ikhwani namanya, seorang pengusaha dulu di Bogor, sekarang pindah ke Sragen. Dia menjadi ketua DKM Masjid Al-Falah Sragen. Ada yang dari Sragen di sini? Nanti silakan cek ya. Dia sudah mulai membangun karakter-karakter seperti ini. Dijamin siapapun yang datang ke masjid gitu kan, aman. Sendal hilang kita ganti, motor hilang kita ganti. Jadi sampai siap berjanji seperti itu. Ya. Kemudian dia nyiapin masjidnya open 24 jam Pak, dibuka ya. Yang kehausan pengen bikin kopi, teh manis, siap, walaupun dia datang nggak sholat. Banyak juga gitu kan yang datang nggak sholat tapi pengen ngeteh ya, tukang-tukang ojek nggak mau sholat tapi ngeteh, nggak masalah, yang penting ya, ciptakan kondisi nyaman dulu ya. Setelah itu kemudian mereka pelan-pelan diajak. Jadi kalau kita hidup dalam komunitas orang-orang jujur, kita akan tenang ya, tenang bagi kita. Saya ingat waktu kuliah dulu, saya mungkin pernah cerita ya, kita hidup di asrama Pak, di daerah Kampung Melayu ya. Waktu itu ada seorang teman ya, orang
awak ya, orang Padang ya. Ini pandai dagang memang ya. Jadi setelah sholat subuh ya, sebagian dari kita ada yang zikir ya, kemudian meroja Quran, hafalan. Nah dia juga demikian ya, tapi nggak lama dia pergi ke pasar Pak, pergi ke pasar beli kue yang harganya mungkin 500.000 pada waktu itu ya, di tahun 97, 98. Nah kue-kue kecil ini dia taruh di kardus ya, kardus bekas mie instan ya, satu kardus isinya kue ya, kue-kue yang harganya 500.000 tadi, 500.000 mungkin 2.000. Nah di sini kardus kosong, satu kardus berisi kue, satu kardus kosong ini ditaruh di meja tamu, tempat lalu lalang orang, tempat mahasiswa keluar masuk ke kampus untuk mandi dan seterusnya ya, ditaruh di situ, ditinggalin dan ditulis uang ditaruh di sini, enggak dijagain. Dan luar biasa gitu kan, alhamdulillah ya. Ketika akan berangkat kuliah 6:30 dia akan berangkat kuliah, dia lihat kuenya udah habis kok kardus satunya udah penuh dengan duit. Nah, kira-kira kalau di masjid kita ini begitu bisa enggak? Bisa insyaallah ya. Saya khawatir kuenya habis duitnya enggak ada. Nyaman kita. Jadi jualannya enggak usah ditungguin gitu kan. Enak. Ya. Saya kira suasana seperti ini juga kita rasakan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram khususnya di sekitar kedua masjid mulia itu ya. Bagaimana ketika azan berkumandang, ada ditinggal aja, ditutup sekedarnya dan alhamdulillah ya. Nah, jadi kejujuran itu jamaah akan membuat kita tenang. Suami ya, kalau istri jujur dia tenang. Istri juga demikian, kalau suami jujur dia tenang, dia nggak perlu curiga dengan handphonenya. Kan ada orang yang ya, dia deg-degan kalau dia masuk kamar mandi, dia deg-degan istrinya meriksa handphonenya. Ini kan masalah berarti. Ada sesuatu yang disembunyikan gitu ya. Baik. Kejujuran adalah sifat ksatria dan pemberani. Ya. Sesungguhnya orang yang suka bohong itu dia penakut. Ya kan? Jadi kalau orang yang suka bohong itu artinya dia penakut, tidak berani menunjukkan yang sebenarnya. Ya, dan sebaliknya ya, orang yang jujur itu ya, itu bagian dari sifat pemberaninya ya. Nah, saya percepat saja waktu kita tidak banyak. Kejujuran akan melahirkan sikap saling percaya. Enak ya, kita akan saling percaya. Kalau minjamin uang pun gitu ya walaupun sunnahnya ya bagusnya dicatat, tapi andai tidak dicatat pun ya jujur ya, dikembalikan dengan apa adanya. Kejujuran akan melahirkan keberanian ya. Kejujuran adalah sifat pengusaha yang akan mendapatkan ridho Allah. Jamaah sekalian yang hari ini bergelut di dunia bisnis, ingat Rasulullah SAW bersabda, inna tujara yub'atsuna yaumal qiyamati fujaran illa man ittaqallaha ya, wa barra wa sadaq. Sungguhnya kebanyakan pengusaha ya, inna tujar yub'atsuna yaumal qiyamati fujaran, akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan fajir, dalam keadaan banyak dosa. Hati-hati ya, kita para pengusaha suka kalau promosi itu ya lebay. Berlebihan gitu ya. Ini barang saya ini oh pokoknya nomor 1 ya. Nah, sama dengan kecap nggak ada yang nomor 2, kecap semuanya nomor 1 ya. Nah kita suka berlebihan ya, hati-hati ketika kita berpromosi, apalagi yang bisnis online misalnya, di mana barangnya tidak yadan biyadin gitu kan, harus waspada. Illa man ittaqallah, kecuali orang bertakwa kepada Allah, wa barra wa sadaq, dan berbuat baik serta jujur ya, jujur. Kejujuran ya, jalan menuju ke surga ya, dan sebaliknya ini kita bahas ya, ketidakjujuran dalam dunia kerja dan bisnis dalam bentuk apa ya, sumpah palsu. Ini nggak boleh ya, di antara dosa besar itu adalah sumpah palsu. Walaupun dalam tradisi kita di Indonesia mungkin jarang ya, tapi yang terjadinya ya mirip-mirip. Misalnya ditawar, ini berapa harganya? 15.000, 10.000 ya, janganlah, modalnya aja nggak nyampe, modalnya lebih, padahal enggak. Padahal modalnya 8.000, dia sebut modalnya aja lebih dari 10.000, padahal tidak, itu tidak jujur, nggak benar ya. Atau misalnya ini berapa harganya? 10.000, 7.000 ya. Ya udah ambil deh, saya jual ya, nggak ada untungnya itu gitu kan, 7.000. Padahal sudah dapat untung dari hal yang sederhana aja mah. Makanya kalau kita bicara tentang kejujuran itu ya,
bercermin dari baginda Rasul fi kulli dalam semua hal. Bahkan baginda Rasul SAW itu candanya aja bercanda. Ini bahaya nih. Banyak di antara kita karena bercanda bohong. Nabi aja bercandanya aja itu nggak bohong. Canda aja nggak bohong. Kita ingat kisah bagaimana Rasul ketemu dengan seorang nenek ya, ini terkenal sekali kisahnya ya. Seorang nenek ibu-ibu tua melaporkan kepada Rasul tentang ibadahnya ya. Mungkin dia berharap dipuji oleh Rasul dan seterusnya akan masuk surga. Kemudian kata Nabi apa? Al-ajuzu la tadkhulul jannah. Nenek-nenek enggak masuk surga. Maksud Nabi bercanda. Tapi candanya Nabi yang mengatakan bahwa nenek tidak masuk surga itu enggak bohong, benar. Di surga nanti enggak ada nenek-nenek. Karena semua kita dikembalikan muda oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika seorang mata-mata bertanya kepada baginda Rasul ketika terjadi perang Badar, ya, dari mana kalian berdua? Kata mata-mata ini bertanya kepada Rasul dan Abu Bakar Siddiq. Maka Nabi menjawab, nahnu minal ma, kami dari air. Ya, maksud Nabi itu kita ini diciptakan dari air. Tapi pemahaman yang nanya dari air maksudnya mungkin dari mata air. Ya, salah dia yang mahamin keliru. Tapi Nabi nggak bohong. Jadi bercanda pun Nabi tidak dusta. Terpaksa pun Nabi nggak dusta. Walaupun terpaksa Nabi tidak pernah dusta. Dikisahkan dalam riwayat Imam Tirmizi, suatu saat jamaah Nabi sedang berdiri. Tiba-tiba ada yang lari kenceng, ya, pergi. Tidak lama kemudian datang lagi laki-laki lain bertanya, berhenti di hadapan Rasulullah dengan mimik emosi marah, ya, dan kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, katanya, wahai Muhammad, apakah anda melihat seseorang lewat di sini? Itu kalau Nabi bilang, iya, sono lari, oh diuber, dibunuh tuh, ya kan? Nah, bagaimana Nabi menyelamatkan orang itu dari ancaman disakiti bahkan dibunuh oleh orang ini tanpa harus berbohong? Maka Nabi melakukan apa dengan hila, melakukan siasat. Nabi ya, menggeser tempat berdirinya, mundur selangkah dua langkah dan kemudian mengatakan, wallahi demi Allah, kata Rasul, selama saya berdiri di sini, saya tidak pernah melihat seorang pun lewat kecuali engkau. Jadi Nabi nggak bohong, ya, karena kan dia udah pindah tempat, bukan di tempat awalnya. Nah, udah masuk Isya ya. Saya teruskan lagi. Jadi dalam hal yang sekecil apapun, atau misalnya kebiasaan kita gini, anak-anak masuk. Anak-anak masuk. Kenapa? Di luar ada gondoruo, ada pocong, padahal nggak ada. Kita udah bohong. Kita udah bohong. Atau yang sering jadi lawakan, ada tamu, ya, bapaknya nggak mau nerima tamu, mungkin kecapean. Dia suruh anaknya, temui om itu, kasih tahu ya, bapak nggak ada. Bapak nggak ada. Begitu ditemuin kata tamunya, bapak ada. Kata bapak dia nggak ada, berarti bapaknya di dalam. Nah, jadi dimulai dari hal yang paling kecil dan malah kita biasakan ya di rumah kita ya, di lingkup yang pasti kita biasakan untuk tidak berbohong sama sekali dari hal yang sekecil ya. Sisanya ya, mengurangi takaran dan timbangan itu juga bagian dari dusta, bagian dari ketidakjujuran, menyembunyikan cacat dan kekurangan ya, barang ya. Nah, jadi kalau ini pernah jatuh, saya tahu pernah jatuh. Kita biasanya kalau handphone jatuh dilap gitu kan supaya lecetnya nggak kelihatan dan bisa dijual lagi. Itu di Jepang itu konon kalau jatuh itu lecetnya itu dibiarin supaya nanti ketika dijual nanti ketahuan lecetnya bahwa ini betul-betul pernah jatuh, nggak disembunyiin cacatnya gitu kan, apa adanya ya. Terlalu berlebihan saat promosi ini dalam bisnis juga termasuk bagian dari kebohongan ya. Jadi promonya lebay gitu ya, padahal ya nggak gitu-gitu amat ya. Tidak komitmen dengan janji ya. Ini juga bagian dari dusta. Berbohong dengan harga yang sebenarnya ya, maksudnya bukan dengan harga yang sebenarnya, berbohong bukan dengan harga sebenarnya. Yang harganya 7.000 kita kasih cuman ya, padahal kita kasih tahu 10.000 padahal cuman 7.000. Ini juga bagian dari dusta dalam transaksi jual beli. Baik, alhamdulillah, ini tema kita hari ini ya, sedikit dan tidak panjang, tapi berharap kita bisa praktekkan meneladani Rasulullah SAW yang tidak pernah dusta dalam kondisi apapun ya. Dimulai dari yang sekecil apapun di rumah kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dan insya Allah kalau ini
menjadi tradisi kita dalam kehidupan kita sehari-harinya, kita akan hidup lebih tenang, lebih nyaman, dan tidak dihantui oleh rasa was-was insyaallah. Baik, kita cukupkan karena sudah masuk itu Isya. Semoga bermanfaat. Jazakumullah jaza. Selesaikan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan muazin.